Oke, sekarang kita masuk ke part 7. Jadi part 7 ini kita bakal buat webnya jadi responsif, yang mana kalau misalnya kita kecilin nanti gambarnya, gambarnya ini tuh dia nggak bakal ngikut nih, ini kan dia kepotong. Kalau kita pakai responsif nanti walaupun kita kecilin, nanti gambarnya nggak bakal kepotong. Jadi di part 7 itu kita akan buat seperti itu. Oke, langsung aja kita ke caranya. Oke, jadi kita mau buat pengaturannya di VS Code-nya. Kita pakai media only, add media only, media only, screen and max width. Max width-nya misalnya ukuran yang kita gunain misalnya max width-nya terus titik wrapper. Wrapper width 90%. Nah, kita lihat, kita buat medianya dulu. Ini udah buat medianya. Lanjut kita buat lagi. Kalau misalnya media screen wrapper ya, media only-nya screen and max width-nya misalnya kita ubah jadi 900 pixel. Nah, kita mau copy yang statistik div pack-nya, statistik div pack. Nah, ini kita copy, kita taruh paling bawah. Terus kita paste. Nah, di sini aku mau kecilin hurufnya, misalnya jadi 2,5 rem. 2. Nah, coba kalau kita buka hasilnya. Kalau kita geser, nah dia tetap panjang yang ini. Tulisannya maksudnya nggak berubah, itu kayak gede semua, kecil semua. Tuh, coba kita tambahkan lagi stylenya. Yang statistik ini kita taruh di bagian small, kita copy sini, kita enter, paste. Kita ganti kayaknya jadi small. Misalnya kita atur smallnya ini font size-nya 1 rem. Oke, yang ini kita hapus saja div-nya. Nah, sekarang kita akan ubah style grid-nya. Tadi kan kita udah ubah yang statistik. Kita mau ubah yang style grid-nya. Ini yang ini nih. Kita mau ubah, jadi kita masuk ke CSS. Kita masuk ke grid-nya, titik grid, terus template grid, template columns, terus kita kasih 4
45%. Kalau kita lihat, kita kecilin dulu. Nah, dia bakal jadi 2 kolom. Kalau misalnya kita kecilin, dia bakal jadi 2 kolom. Ya gitu. Lanjut, kita style lagi. Nah, lanjut, kita juga mau ngecilin ini ikonnya. Nah, jadi kita masuk dulu ke sini. Kita buat di sini namanya item, buka, terus kasih width-nya 8%. Nah, jadi kecil banget guys. Lanjut, aku mau coba ubah. Tadi kan kita yang media only screen yang maksimalnya 900. Sekarang kita mau coba lagi yang maksimalnya ini jadi 768 pixel. Kita copy dulu. Kita enter. Kita paste. Ini kita ubah jadi 768 pixel. Oke, kita isi dengan menu. Kalau kita lihat menu di sebelumnya, kita lihat menu. Nah, menunya ini kan cuma 50%. Nah, tapi kalau yang di bawah ini kita bakal ubah jadi 60%. Width-nya 60%. Oke, lanjut. Aku mau ngubah sekarang yang jumbotronnya. Nah, ini kan aku pengen ngubah dia jadi lebih kecil. Kita buka VS Code-nya. Kita buat lagi kelas jumbotron. Terus kita isi sama font size-nya 2 rem, 1,5 rem. 1,5 rem. Nah, ini kita tambahin dulu buat H4-nya. Nah, oke, kita tambahin juga di bawahnya kelas header jumbotron buat yang H5. Kita buka kurung, kita isi sama font size-nya 2 rem. Terus line-nya 2,2 rem. Oke, kita lihat. Nah, ini jadi kecil. Nah, jadi kecil guys, kalau makin ini makin kecil. Oke, lanjut. Oke, sekarang aku juga mau kecilin yang bagian ini ya, yang paragrafnya sama yang di bagian ini. Namanya tuh buttonnya kita juga mau kecilin. Oke, kita caranya tambahin dulu header jumbotron yang P. Kita salin. Paste. Kita kasih P. Kita beri dia font size-nya 1,2 rem. 0,8 rem. 0,8 rem. Oke, terus kita ke kelas buttonnya. Kelas button. Kita buat padding. Paddingnya itu 5px. Terus kita mau ubah font size-nya, tapi kita ini pakai ini aja yang button XL. Dan XL. Kita kasih font size-nya 1,2 rem. Terus kita kasih ininya paddingnya 10px. 10px. Oke. Coba kalau kita kecilin. Nah, dia juga bakal ikut kecil. Gitu. Lanjut.
Lanjut, kita bakal ubah yang di bagian statistiknya. Kita atur lagi. Di sini kita buat statistik. Terus buka kurung wrapper div p. Kita atur yang p nya. Kita kasih dia font size nya 1.5 rem. Terus kasih lagi marginnya 0 px. Terus kita kasih lagi di sininya statistik lagi. Statistik wrapper div pi. Kita kasih font size nya 1.5. Font size nya 1.5. Kita samain sama yang di atas. Jadi kalau kita buka, nah ikonnya juga ikutan mengecil. Nah gitu. Oke, lanjut kita akan ubah yang kita mau ubah yang media only-nya ini jadi, copy dulu guys, kita ubah, kita mau ganti ukurannya itu jadi 600 px. Oke. Nah di sini aku bakal ubah grid-nya biar jadi satu kolom. Jadi kita masuk aja grid, buka kurung, kita masukin grid template-nya. Grid template kolomnya itu jadi 100%. Jadi kalau misalnya kita buka ini, kalau kita kecilin, kalau cuma ada satu kolom doang. Nah, tuh. Lanjut, kita mau ubah yang di bagian statistiknya. Statistik yang di class wrapper-nya, di bagian div. Kita ke yang ini dulu, ke statistik yang biasa dulu, wrapper. Nah ini kita bakal kasih paddingnya 10 px, padding 10 px. Nah lanjut, yang di div-nya kita bakal kasih display flex. Nah gini. Lanjut, di bagian statistik lagi, di class wrapper, di bagian small-nya, di bagian div small, kita bakal kasih font size-nya 1.5 rem sama paddingnya 10 px. Padding left-nya 10 px. Nah kalau kita buka misalnya, jadi ini mana nih, kita scroll, jadi cuma jadi satu kolom doang. Oke, lanjut. Nah di sini aku mau ubah biar ini nggak numpuk ya, jadi kita kasih yang di statistik wrapper ini, kita tambahin flex direction-nya. Flex direction-nya itu kolom. Kalau kita lihat, nah dia jadi satu kolom, jadi kita enak kelihatan nggak numpuk-numpuk tuh.
Lanjut kita mau ubah yang di bagian tentang sayanya ini biar gambarnya itu agak besar ya. Jadi kita buka VS Code-nya, kita tambahin di sini tentang saya. Terus kasih wrapper div sama foto. Oke. Kita kasih, kita yang ini dulu harusnya. Yang biasa dulu. Wrapper div. Nah, yang ini dulu kita kasihnya enter, kita kasih dia width 100%. Yang ininya kita kasih width-nya 50%. Kita kasih lagi tentang saya. Titik wrapper, kita pakai div foto image. Kita tambahin max width-nya 100%. Nah, terus kita tambahin tentang saya yang wrapper deskripsinya. desc titik deskripsinya kita tambahin width-nya 70%, terus padding-nya 20 px, sama marginnya 10 px. Nah, di bagian tentang saya wrapper div ini kita tambahin flex direction kolom. Kalau kita lihat hasilnya jadi kayak gini. Jadi fotonya di atas, terus deskripsinya ada di bawah gitu guys. Oke, lanjut. Nah, jadi ini aja guys buat part kali ini, part 7. Nanti kita akan masuk di part terakhir. Jadi hasilnya kayak gini. Guys, selesai.